Shalom buat semua warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja di atas segala raja. Bulan pertama daripada tahun ini tema kita adalah Chosen by the King. Sang Raja itu memilih berdasarkan yaitu kedaulatannya. Kenapa dia berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bahkan masih dalam kandungan, mereka belum melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tetapi kita melihat suatu contoh dalam message yang utama yang saya terima selama puasa 21 hari ini. The power of kindness. Ya, saudaraku, dalam kindness di sini bicara tentang hesed, loving kindness. Contohnya dalam kehidupan dari putra daripada Yonatan bin Saul, ya, bin Jonathan bin Saul, cucu daripada Raja Saul, yang lumpuh kakinya. He's a lame prince. Pangeran tapi lumpuh. Pangeran lumpuh mana bisa jadi raja. Dan satu dalam keadaan sangat terpuruk. Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 9. Ketika David sudah mengalahkan musuh-musuhnya, David disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saudaraku, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yosua, begitu masih banyak, yaitu Edom masih melawan dan sebagainya, maka diselesaikan oleh David bahkan sampai sungai Efrat, yaitu Irak, yang dikenal sekarang The Greater Israel. Saya boleh ketik Greater Israel di Google dan saya melihat rencana Tuhan untuk kerajaan daripada David. Dan kita melihat bagaimana ketika dia ada atas takhta, dia ingat perjanjiannya. Kita ucap syukur, kita pernah dengar Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Saya juga katakan Gusti ora pikun. Ya, Tuhan itu tidak lupa janjinya. Dan kemudian saudaraku, dia mengambil keputusan untuk choose, untuk memilih, ya, demi Yonatan. Karena perjanjian itu Mephiboset dibawa ke istana. Dan ini rencananya buat Mephiboset itu, dia berkata dalam ayat ke-7 dari 2 Samuel 7, jangan takut, dijamin pokoknya, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, ya, for thy father's sake, karena sebab Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan, I will restore segala ladang Saul nenekmu, dan satu lagi diangkat jadi putra raja. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bulan kedua kita akan bicara tentang surrender to the King. Tuhan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah. Buat saya, kindness itu adalah kunci ke hati manusia, ya. Orang itu punya apa yang mereka anggap penting. The felt need bagi orang sekarang ini adalah yang mereka rasakan. Mereka lapar, mereka butuh dukungan, tetapi the real need is Lord Jesus. Jadi pakailah kunci itu, the power of kindness. Dan yang kita lihat juga di sini, kuasa perjanjian, the power of the covenant. Perjanjian punya kekuatan yang luar biasa. Saya lihat ini, dan David adalah gambaran kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga berkata, selalu berkata kalau ketemu orang jangan takut. Dan dia menunjukkan kebaikannya kemana-mana. Kita bersyukur kita punya raja yang terlalu baik, saudaraku. Dan dia tidak punya rencana kecelakaan buat saudara dan saya. Dia cuma punya rencana shalom, rencana damai sejahtera untuk menunjukkan kebaikan kepadamu. Akhirnya, ya, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Tetapi di dalam perjanjian lama, sekalipun dia dipindahkan dari Lodebar, di mana tidak ada padang rumput, tidak ada makanan, tidak ada penghasilan, ke Yerusalem, bahkan ke meja hidangan raja. Dan kita tahu kehidupan Mephiboset, dia akhirnya punya anak dan punya keturunan. Dan kita baca 1 Tawarikh 8, mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kiranya apa yang sudah dengar hari ini mengerti. Kuncinya yang lain adalah surrender. Bulan Februari ini kuncinya adalah surrender. Surrender itu apa? Menyerah. Ketika kita mengangkat tangan, ya kita toda, itu mengucap syukur, mengangkat tangan. Artinya kita surrender. Ya, angkat tanganmu. Ketika kita angkat tangan, menyerahkan semuanya pada Sang Raja. Seperti yang lakukan Mephiboset. Kenapa engkau peduli dengan aku, anjing mati seperti aku? Tuhan tidak pandang kita sebagai anjing mati. We are the chosen generation. Kita adalah bangsa pilihan. Tuhan memberkati kita semua. Hope in the King. Haleluya. Amin.
Apa kabar? Luar biasa ya. Di luar saya sudah mendengar, kemarin saya search di COVID ya. Odometer itu Indonesia sudah 33.000. Ya, 33.000 sekian. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah kita berdaulat. Segala sesuatu itu tidak akan menimpa kita tanpa seizin daripada Tuhan. Amin. Baik, pertama-tama saya mengucapkan Happy Lunar Year bagi yang merayakan. Selamat Tahun Baru Imlek. Saya kasih satu ayat di dalam Ulangan 28 ayat 12a yang berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Amin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya di sini kan Ulangan 28 toh. Syaratnya ada di Ulangan 28 ayat yang pertama. Nanti cari sendiri di rumah. Ya, bagaimana supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan? Tuhan membuka langit sehingga berkat-berkat itu dicurahkan. Ya, ternyata jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Kita sudah meninggalkan bulan Januari, masuk bulan Februari. Pesan saya tetap berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Kita sudah mendengar ada sebuah kutipan yang berkata, yesterday is history. Artinya apa? Kemarin itu sejarah, tinggal kenangan, betul? Yang kedua, today is a gift. Artinya, hari ini adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Kalau kita masih hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, tomorrow is a mystery. Besok itu adalah sebuah misteri. Saya mau bertanya, siapa yang setuju dengan kutipan ini? Yang setuju siapa? Boleh angkat tangan? Ya, kemarin itu sejarah, kenangan, hari ini itu pemberian dari Tuhan, besok itu misteri. Siapa yang setuju dengan kutipan ini? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Yang setuju? Oke, karena kita berdiri di atas firman Tuhan, Mazmur 9 ayat 11, di sana dikatakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan mendatang. Di masa depan kita secara detail, kita tidak akan mengetahuinya. Tetapi percaya, tidak pernah Tuhan itu meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tidak pernah Tuhan itu meninggalkan orang yang mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan katakan, tidak pernah ditinggalkan orang yang mencari engkau Tuhan. Berarti besok, tomorrow is not a mystery, tetapi tomorrow is Immanuel Day. Artinya apa? Besok itu adalah hari di mana Allah tetap menyertai hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, baik. Saya akan mulai. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paul Washer. Paul Washer di dalam kutipannya, dia berkata seperti ini. Everything you can see will die and rot. Artinya apa? Segala sesuatu yang dapat Anda lihat sekarang ini, itu semuanya akan mati dan akan membusuk. Ada sebuah aliran kepercayaan yang mengatakan manusia itu lahir, kemudian menjadi tua, setelah tua sakit, dan ketika sakit dia menderita, setelah menderita apa? Mati. Ada aliran yang seperti itu. Lahir, tua, sakit, menderita, dan mati. Dan siklus itu, siklus kehidupan ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa kita ingkari. Kalau betul hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, apa yang mau kita cari di bumi ini? Hidup ini singkat. Life is short. Hidup ini singkat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Istri saya punya om, Pak D, karena dia karena dia adalah anak angkat, maka om ini juga om angkat. Tahun 80-an, om ini sudah
dikenal sebagai orang yang tajir di kota Malang. Usahanya berhasil, uangnya banyak, tetapi apa yang terjadi? Usia sekitar 50 lebih, hampir 60, kena stroke. Dibawa karena punya uang, dibawalah ke rumah sakit Mount Elizabeth yang ada di Singapura. Dan menghabiskan uang cukup banyak waktu itu, sempat membawa perawat yang ada di Singapura, di rumah sakit Mount Elizabeth, dibawa ke Malang, dan merawat beliau. Dan saya dengar-dengar, 1 bulan zaman itu menghabiskan biaya 2 miliar. Cukup besar. Kena saraf menelan, dan apa yang terjadi? Di leher ini harus dibolongi. Dikasih lubang, kemudian dimasukkan selang, jadi makannya lewat selang itu. Karena kena saraf menelan. Sudah agak baik kan, saya sempat besuk. Saya melihat makanannya itu jus sayur. Sayur-sayuran di jus, ada tomat, ada sawi, kemudian dia minum itu dengan makan sepotong roti. Dan saya melihat begini, kaya tetapi menderita. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, dan akhirnya dia meninggal juga. Makanya si Paul Watson mengatakan tadi, segala sesuatu yang dapat Anda lihat itu dengan mata akan mati dan membusuk. Kemudian dia berkata lagi, every title you can earn will be lost. Artinya apa? Setiap gelar yang Anda raih itu akan hilang. Baik itu gelar S1, S2, S3, atau gelar-gelar lainnya. Suatu saat itu tidak ada gunanya, tidak dapat menolong kita. Bahkan seorang dokter pun, yang hebat sekalipun, suatu saat dia juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Contohnya, nanti search, ya, ada seorang dokter yang bernama Richard Teo Keng Siang. Jadi dia seorang dokter yang luar biasa, kelahiran Singapura. Dia mengatakan seperti ini. Ada sebuah tulisan dengan judul, miliki harta duniawi melimpah, dokter tajir ini, dokter kaya ini malah menyesal hingga sadar uangnya tak dapat selamatkan hidupnya saat berjuang lawan maut usai divonis derita kanker paru. Nanti di search. Dia menjadi anak Tuhan. Dan yang ketiga, Paul Watson mengatakan, every glory you receive from men will turn to nothing. Artinya apa? Semua pujian yang kita terima dari manusia, itu tidak akan ada artinya. Apa sih arti pujian dari manusia? Ya mungkin ketika kita dipuji, kita senang. Tetapi itu segera akan berlalu dan tidak ada artinya, tidak penting lagi. Seharusnya sebagai orang percaya, kita harus mengejar apa? Mengejar pujian dari Tuhan. Yang suatu saat akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu memiliki nilai yang kekal. Lanjut. Live for that which is eternal. Artinya apa? Hiduplah untuk perkara yang kekal. Ada seorang hamba Tuhan, John Wesley berkata, I judge all things only by the price they shall gain in eternity. Artinya apa? Aku menilai segala sesuatu hanya dari harga yang akan diperoleh dalam kekekalan. Makna dari kutipan yang kita baca tadi itu, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejar, biarlah itu memiliki nilai dalam kekekalan atau memiliki bernilai kekal. Itu yang disampaikan oleh John Wesley. Dan terakhir, dia mengatakan, live for the one that died for you. Artinya apa? Hiduplah bagi dia yang telah mati bagimu. Yesus telah mati bagi kita. So, baiklah setiap daripada kita yang sudah percaya kepadanya, kita mau hidup bagi dia. Ini memiliki nilai yang kekal. Amin. Johnson, dia hidup bagi Tuhan dan mati bagi dirinya sendiri. Saya akan ceritakan secara sepintas bagaimana seorang yang takut akan Tuhan ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Johnson ini orang pinter. Dia sarjana kimia, kemudian melanjutkan studinya mengambil D3, gelar doktor di Amerika.
tahun 1920. Dan setelah lulus dari negaranya sendiri di Tiongkok itu, dia sudah dipanggil oleh perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja di sana. Dan apa yang terjadi pada saat yang sama, dia tahu bahwa ada panggilan dari Tuhan supaya dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan apa yang terjadi? Persis 10 Februari tahun 27, dia bermimpi. Dan mimpinya dia melihat dirinya ada di dalam sebuah peti mati. Dan Allah berkata seperti ini, Johnson sudah mati, tetapi dia hidup bagi Kristus. Dan setelah itu, ternyata mayatnya itu bergerak-gerak. Malaikat menangis, yang ada di sekelilingnya menangis, dan Johnson kemudian bangun dan berkata kepada malaikat ini, malaikat jangan menangis, memang saya hidup, ya, tetapi saya tidak akan hidup bagi dunia ini, saya akan mati bagi dunia ini, dan saya akan hidup bagi Kristus. Dan melalui mimpi ini, Johnson akhirnya menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan kalau kita melihat sejarahnya, dia mati oleh penyakitnya yang dia derita ketika dia masih melayani Tuhan. Jadi Johnson hidup bagi Tuhan dan mati bagi dirinya sendiri. Dia memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau dia menerima pekerjaan, dia mendapatkan penghasilan yang besar dan dia bisa membangun segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi dia lepaskan demi nama Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini, kita tahu bahwa judul yang akan kita pelajari adalah Surrender to the King. Artinya apa? Hidup yang berserah kepada Tuhan. Saya mau bertanya, itu tidak mudah. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta pun, kadang saya tidak bisa berserah penuh kepada Tuhan. Karena ada apa? Ada kepentingan-kepentingan, ada keinginan-keinginan saya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi saya masih bisa melakukan hal itu. Tetapi baiklah, kita semua manusia yang masih belum sempurna, kita akan belajar tahap demi tahap dan pada akhirnya kita bisa berserah kepada Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita ambil di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Kita sudah hafal ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Warga kerajaan, ayat ini, Paulus menyampaikan nasihat kepada orang percaya yang ada di Roma, supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita tahu bahwa zaman dahulu orang Israel di dalam ibadah mereka itu membakar daging binatang, ya, berupa domba, kambing, sapi, lembu, dibawa ke bait Allah dan kemudian mereka meletakkan di atas mezbah. Daging itu kemudian dibakar dan dengan cara demikian daging yang dibakar itu mereka menyerahkan kepada Allah dan mereka percaya bahwa Allah itu senang. Allah disenangkan dan Allah berkenan kepada persembahan mereka itu. Paulus tidak meminta orang percaya untuk membakar diri mereka. Ya, tidak loh ya. Karena di sana dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau manusia ditaruh di atas mezbah itu dibakar, maka persembahan itu persembahan yang mati. Ada manusia dibakar di atas mezbah itu terus masih hidup? Nggak bisa. Itu pasti mati. Jadi maksud daripada Paulus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, itu maksudnya begini. Menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Amin. Ini jatuh terus, saya ambil lagi. Saking semangatnya ya. Jadi, jika seseorang hendak berkenan kepada Tuhan, maka dia harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan dengan menyerahkan seluruh hidup kita, segala aspek kehidupan kita, seperti yang telah dilakukan oleh Johnson dan mengikut Yesus.
Sampai di sini bisa menangkap Bapak Ibu Saudara sekalian warga kerajaan dikasihi Tuhan. Mempersembahkan hidup berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Termasuk apa? Sejak Yesus secara implisit menyatakan dirinya adalah seorang Mesias kepada murid-muridnya, ia secara eksplisit menyatakan dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan, bahkan dia harus disiksa, dianiaya, kemudian disalib, mati, bahkan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia sampaikan itu kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi? Petrus kemudian menarik tangan daripada Yesus dan dia berkata seperti ini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan apa jawaban Yesus? Yesus menegur Petrus dan berkata, nyala iblis, engkau itu menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kemudian, perkataan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau kita melihat konteks dari ayat ini, maka kita akan melihat bahwa Yesus itu mengatakan perkataan tersebut setelah dia menegur Petrus. Maka hal itu bisa terjadi karena sebelumnya Petrus sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Kok bisa dalam waktu yang dekat itu, di dalam ayat yang selanjutnya, Rasul Petrus justru mencoba menghalangi Yesus untuk menggenapkan rencana Allah. Pertama dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang justru dia menjadi penghalang bagi Yesus untuk menggenapkan rencana Allah. Supaya Yesus itu disiksa, dianiaya, disalib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Mengapa Yesus menegur dengan keras? Karena Petrus menempatkan pemikirannya sendiri di atas apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi, sekali lagi, orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh aspek kehidupannya kepada Tuhan, dan mengikut Dia. Bukan melakukan segala sesuatu berdasarkan cara berpikirnya sendiri. Nanti saya akan jelaskan pada poin yang terakhir. Memberi nasihat kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, dan juga menegur Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Sekali lagi, berserah itu termasuk cara pikir kita. Sekali lagi ingat, berserah itu bukan pasrah. Dalam pengertian rohani, berserah adalah tindakan iman dan itu aktif, ingat. Itu tindakan iman aktif, mempersilakan Tuhan untuk turut campur, ikut campur, atau intervensi dalam hidup seseorang. Itu berserah. Kalau Petrus saya rasa itu bukan berserah. Kenapa? Karena dia yang mau intervensi kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita seorang percaya, seberapa kita suka intervensi kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan kita orang yang berserah, biarlah kita mempersilakan Tuhan untuk intervensi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak perlu berikan contoh-contoh ya. Ayub itu orang yang berserah. Dalam satu hari kita tahu bahwa hilang semua apa yang menjadi kepunyaannya. Baik itu keluarga, anak-anaknya mati semua, harta bendanya habis, kesehatannya habis. Dalam kondisi yang terpuruk itu dia tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Walaupun beberapa perikop menceritakan dia itu berkeluh kesah. Tetapi pada akhirnya dia memilih berserah kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan keadaannya. Kita tahu. Sedangkan pasrah beda ya. Berserah dengan pasrah. Kalau pasrah itu ungkapan yang mencerminkan keputusasaan. Sudah tidak ada harapan lagi, tidak berdaya, bukan karena iman. Pasrah itu pasif, tidak berbuat apa-apa, putus asa dan menyerah. Oh, contohnya adalah Elia.
sudah membunuh 450 Baal, kemudian ada ancaman datang dari Isabel, dia takut, pesimis, ingin mati, minta Tuhan mencabut nyawanya, tidak mau makan dan tidak mau minum. Nah, ini orang yang pasrah. Beda dengan orang yang berserah. Dalam kehidupan ini, apakah kita adalah pribadi yang berserah kepada Tuhan, atau pribadi yang pasrah kepada keadaan? Saat pagi hari ini, Tuhan rindu kita adalah orang-orang yang berserah kepadanya. Dan kita akan lanjut, sekali lagi, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan memiliki arti. Kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, berserah itu adalah tindakan iman aktif. Ada sebuah tindakan, yaitu mengikut Dia. Amin. Kalau kita mengatakan berserah kepada Tuhan, maka kita akan mengikut Dia. Kita akan lanjut, apa sih konsekuensinya orang mengikut Yesus? Tadi sudah kita baca, Matius 16 ayat 24. Poin 1 dan 2 akan saya segerakan, dalam arti saya tidak membahas terlalu panjang, tetapi poin yang ketiga, itu yang akan saya tekankan ya. Yang pertama, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri merupakan tindakan penundukan diri kita kepada Allah, kepada kehendak Tuhan, dan bukan kepada kehendak daging. Itu menyangkal diri. Saying yes to God when the flesh says no. Artinya apa? Kita berkata kepada ya, kita berkata ya kepada Tuhan dan berkata tidak kepada daging kita. Oke, menangkap apa yang saya maksudkan? Di dalam Galatia 2 ayat 20 jelas dikatakan di sini, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kehendakku yang akan aku lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak sesuai, saya tidak bakalan melakukannya. Itu arti penyangkalan diri. Jadi jelas dalam ayat ini kita mengerti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan bagi kita, bukan lagi kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi yang namanya keakuan, egoisme, itu tidak pernah kita kenakan lagi. Tetapi yang kita kenakan adalah Kristus. Saya akan berikan contoh ya, cepat saja. Kalau ada orang mengutuki kita, sebagai tindakan penyangkalan diri, kita tidak membalas kutukan itu. Itu namanya menyangkal diri. Tetapi kita membalasnya dengan memberkati. Ada di dalam Alkitab. Secara manusia kira-kira kita dikutuk itu bagaimana rasanya? Marah atau tidak? Kita marah, maunya membalas. Tetapi kita tahu firman Tuhan katakan kalau orang mengutuk engkau, berdoa baginya, berkati mereka. Jadi wujud dari penyangkalan diri kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ada Kristus, ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Bisa menangkap? Ada orang memfitnah kita. Kita tidak membalas dengan menfitnah. Itu adalah wujud dari penyangkalan diri. Ketika pasangan menyakiti kita, kita tidak menyakiti kembali pasangan kita. Itu penyangkalan diri. Saya berjumpa dengan pasangan-pasangan yang selingkuh. Tetapi pasangan yang selingkuh itu tidak membalas dengan selingkuh, walaupun ada juga yang membalas dengan selingkuh. Yang tidak membalas dengan selingkuh, itu disebut penyangkalan diri. Jadi inti penyangkalan diri adalah hidup yang menuruti kehendak Allah, kehendak Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan seperti yang telah Yesus lakukan dan saat ini Dia ajarkan kepada kita untuk menyangkal diri kita. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Roma 8 ayat 13, karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, menurut daging, maka kalian akan mati secara rohani.
Tetapi kalau dengan kuasa Roh Allah kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Dengan kata lain, orang yang terus menyangkal diri di dalam kehidupannya, itu membuktikan bahwa rohaninya itu hidup. Sedangkan kita, orang yang tetap menuruti daging kita, tidak pernah menyangkal diri kita, sebenarnya kita adalah orang-orang yang mungkin saja ke gereja, mungkin saja kita baca Alkitab, mungkin kita memuji Tuhan, mungkin kita melayani Tuhan, kita melakukan hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani. Padahal firman Tuhan katakan sebenarnya ia mati secara rohani. Seperti hal yang terjadi kepada Adam dan Hawa, Tuhan katakan kalau engkau makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, kamu makan itu, kamu akan mati. Pertanyaannya, apakah setelah mereka makan, mereka mati? Enggak. Mereka enggak mati. Di sini maksud daripada Tuhan adalah mati rohani. Mati rohani artinya mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan lagi. Jadi orang yang tidak bisa menyangkal diri dia sendiri, dia adalah orang yang mati rohaninya. Oke, kita sudah mempersembahkan hidup, menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan mengikuti Yesus, maka kita akan menyangkal diri kita, mulai menyangkal pikiran kita, perasaan kita, menyangkal tindakan kita, menyangkal emosi kita bagi yang masih muda-muda. Ya, oke? Dan yang kedua apa kata firman Tuhan? Pikul salib. Apa itu pikul salib? Apa makna memikul salib yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan baik-baik. Pikul salib adalah menanggung konsekuensi sebagai murid Yesus. Menanggung konsekuensi kita sebagai murid Yesus. Oke, saya akan berikan contoh. Poin 1, 2 saya tidak akan terlalu panjang, tetapi yang 3 kita harus mengerti ya. Mengalami penolakan karena iman kita kepada Yesus, itu pikul salib. Kita mengalami fitnah. Kita mengalami hal-hal yang tidak adil. Kemudian kita dipersulit karena iman kita kepada Yesus. Tidak naik jabatan karena Kristen. Kita mengalami di mana kita dikucilkan, kita diejek, kita dianiaya, bahkan kita kehilangan nyawa. Kita dibunuh. Itu adalah konsekuensi sebagai murid Yesus. Konsekuensi yang harus kita tanggung sebagai akibat dari iman kita kepada Tuhan Yesus, itu yang disebut pikul salib. Amin, bisa nangkap pikul salib? Oke. Kalau menderita kanker tenggorokan karena merokok, menderita sirosis karena konsumsi alkohol terlalu banyak, patah kaki karena ngebut di jalanan, tidak belajar kemudian itu tidak lulus, mencuri kemudian di penjara, beli HP mahal kemudian tidak bisa nyicil, selingkuh kemudian rumah tangga berantakan, apalagi tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kesulitan di dalam keuangan, di dalam finance, itu bukan pikul salib, itu salah dewe, salahnya sendiri, amin. Loh, betul. Jadi harus dibedakan antara pikul salib dan salahnya sendiri. Ya, kalau pikul salib itu konsekuensi kita sebagai orang percaya. Ya, kalau yang di bawah tadi yang saya sebutkan itu karena salahnya sendiri. Sekarang perhatikan yang ketiga. Perhatikan baik-baik yang ketiga. Yang ketiga adalah mengikut aku. Biasanya kita cuma mendengar bahwa kalau sebagai orang percaya, kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib. Tetapi mengikut aku, sangat jarang kita dengar. Dan saat pagi hari ini, coba kita akan belajar apa itu mengikut aku. Warga kerajaan memahami alur berpikir Allah
itu suatu kasih karunia. Dan itu indah. Amin. Sekali lagi, memahami ketika kita mengerti, kita tahu alur berpikirnya Allah, itu kasih karunia loh. Itu indah. Biasanya saya temukan ketika saya lagi berdoa, saya lagi bersekutu dengan Tuhan, tiba-tiba saya mengerti pikiran daripada Allah. Sebab kenapa? Karena ketika kita memahami alur berpikirnya Allah di dalam Yesus Kristus tentunya, kalau kita mengerti, memahami alur berpikirnya Allah di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang itu dimungkinkan untuk memahami kasih setia, kasih Allah yang besar, kebaikan-kebaikan Allah secara sempurna. Bisa menangkap kalimat ini tidak mudah. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kita sebagai orang percaya memahami alur berpikirnya Allah, itu memungkinkan kita untuk memahami segala kebaikan Allah, kasih setianya, kasihnya yang besar itu secara sempurna. Bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Oke. Atau perlu saya ulangi lagi? Ya, saya berikan satu contoh. Ini penting karena itu saya ulangi saya ulangi lagi, repetition terus. Kalau kita memahami alur berpikirnya Allah, itu sebuah kasih karunia. Di dalam Yesus Kristus tentunya. Kalau kita mengerti, maka itu memungkinkan untuk kita mengalami, mengenal, mengetahui, memahami kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasihnya yang besar, kasih setianya. Sebab kenapa? Karena masih banyak orang masih tinggal di dalam dosa. Orang percaya, orang Kristen. Sebab kenapa? Mereka tidak pernah memahami alur berpikirnya Allah. Saya akan berikan satu contoh. Ada seorang rasul. Dia menulis surat di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus menulis bahwa kami mengerti pikiran Kristus. Kami memahami pikiran daripada Kristus. Dan saat pagi hari ini, kita akan menemukan alur berpikirnya Allah yang sempurna itu. Kita akan membaca di dalam Markus 8 ayat 35. Ini agak sulit untuk dimengerti, tetapi saya minta sekali lagi, coba kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Markus 8 ayat 35, kita sering mendengar dan membaca ayat ini. Tetapi apakah ketika mengerti ada sesuatu yang tersirat di dalam ayat ini? Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam ayat ini, alur berpikir daripada Yesus itu hendak diterjemahkan kepada kita semua. Apa itu cara pikirnya? Untuk memahami bahwa Yesus Kristus itu merupakan pusat kehidupan orang percaya. Coba perhatikan. Jadi lewat ayat ini, Yesus itu hendak menerjemahkan kepada kita bahwa sebenarnya supaya setiap orang percaya bahwa Yesus Kristus merupakan pusat kehidupan orang percaya. Di sini kalimatnya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Maka, sekali lagi, kalau Yesus itu adalah sentral daripada kehidupan kita, perhatikan baik-baik, ketika kita mengikut Dia, ini adalah suatu jaminan bahwa kita tidak akan kehilangan nyawa kita. Dengan kata lain, kita akan memperoleh keselamatan kekal di dalam Yesus. Bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Itu alur pikirnya Allah. Bahwa sebenarnya Yesus Kristus adalah pusat kehidupan bagi orang percaya. Bagi setiap dia yang mengikut Dia,
itu ada jaminan bahwa mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka. Dengan kata lain, mereka akan menerima keselamatan kekal. Memang, sekali lagi, mengikut Yesus kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu memang benar. Tetapi tidak sekedar itu pemahamannya. Hanya menyangkal diri dan pikul salib saja. Bukan itu, tetapi mengikut Yesus adalah kita ketika kita menemukan diri kita itu berada di dalam lautan kasih Allah yang luas, dalam, dan besar. Bisa menangkap sampai di sini? Kelihatannya mulai sulit ya. Mulai sulit ya. Mengikut Yesus itu maksud Tuhan supaya kita menemukan diri kita di dalam lautan kasih yang besar. Di dalam Yohanes 3:16 sudah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, pernah kita perhatikan ayat ini? Kita binasa kalau tidak menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Binasanya seperti apa? Pernah bayangkan? Saya ngeri, saya takut. Seperti Paulus mengatakan, jangan-jangan ketika saya memberitakan Injil, aku juga ditolak. Ditolak di sini itu bukan ditolak biasa-biasa, binasa. Pernah kita merenung sampai di situ? Hidup ini singkat. Mau setelah hidup ini kita binasa? Tetapi Allah sudah menerjemahkan alur berpikirnya kepada kita saat pagi hari ini. Jangan cuma kita takut sangkal diri, pikul salib. Tetapi mengikut Yesus itu ada sebuah jaminan bahwa ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah kehilangan nyawa kita, tidak akan pernah binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Di sini memiliki arti kita menerima keselamatan kekal. Kita manusia yang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa angkat tangan, sekarang boleh pulang. Loh, serius saya? Ya. Saya orang berdosa, walaupun pendeta saya juga orang berdosa. Tetapi saya tidak mau tinggal, saya masih bisa berbuat dosa, tetapi saya tidak mau tinggal di dalam dosa. Ada yang di sini merasa layak di hadapan Tuhan? Ada. Kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita orang yang bersalah, kita orang yang berdosa. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kasih-Nya, kita dirampas dari lumpur dosa. Kita dirampas dari api murka Allah, kemudian kita diangkat menjadi anak-anaknya, kemudian kita dimakotai dengan kebenaran, kita dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Kalau kita sampai mengerti, memahami alur berpikirnya Allah, saya yakin dan percaya, yang namanya sangkal diri, pikul salib, itu bukan apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Rasul Paulus, para rasul, mereka memahami alur berpikirnya Allah. Sehingga ketika mereka harus menyangkal diri dan pikul salib sampai dibunuh, mata hati mereka tetap tertuju kepada Allah. Karena mereka tahu pusat kehidupan itu adalah Kristus. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan nyawa mereka, tetapi mereka akan menerima keselamatan kekal. Stefanus, matinya seperti apa? Stefanus itu dilempari, dirajam dengan batu. Tetapi mata hatinya tetap tertuju kepada Kristus, sebab Kristus adalah pusat kehidupannya. Matius itu kita tahu dia disiksa, kemudian dibunuh dengan pedang. Yakobus anak Alfeus itu dibawa ke bubungan atap bait Allah, kemudian dilempar dari sana. Jadi bukan bunuh diri, tapi dibunuh, dilempar dari bubungan atap atau bait Allah. Yakobus anak Zebedus, saya catat di sini, dia dipenggal di Yerusalem. Petrus, Andreas disalib, tapi disalib terbalik. Itu menderita loh, pikul salib loh. Thomas dihujani tombak, sedangkan Paulus itu dilukai, disiksa dengan batu-batu yang tajam, luka semua, baru dipenggal. Jadi kita melihat bahwa para rasul itu
Mereka sanggup untuk bukan menyangkal diri saja, mereka pikul salib, menerima konsekuensi sebagai murid Kristus. Tetapi mereka bisa melewati semua itu. Sebab kenapa? Karena mereka mengikut Kristus dengan memahami alur berpikirnya Allah. Dan saat pagi hari ini, dengan pengertian yang kita dapatkan pada saat pagi hari ini, yang masih belum mengerti, minta Roh Kudus untuk menerjemahkan semuanya di dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai orang percaya, kita serius dengan Tuhan. Amin. Ya, kita mau komitmen mempersembahkan hidup kita mau berserah kepada Yesus dan mengikut Dia. Sekali lagi, jangan jadi orang percaya, jangan takut dengan hanya sangkal diri pikul salib, tetapi kita akan masuk dalam satu tahap yang lebih dalam lagi, yaitu mengikut Yesus, yaitu mengerti kita akan alur pikirnya Allah, menjadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah takut lagi dengan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sebab mungkin manusia bisa mengambil nyawa kita, bisa melakukan apa saja, tetapi mereka tidak bisa mengambil hidup kita daripada Tuhan dan mencuri keselamatan kekal kita. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau masih belum ngerti, nanti bisa nonton lagi di YouTube, dengarkan pengajaran ini, sehingga sebagai orang percaya, kita menjadi orang percaya yang tidak hanya berharap kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi kita mengerti alur berpikirnya Allah, menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan, dan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Shalom Jemaat Rock Malang, berikut adalah beberapa pengumuman yang wajib Anda ketahui. Kami menginformasikan bahwa rekening persembahan telah berubah menjadi berikut ini. Anda bisa mencatatnya, atau Anda bisa mendownload pada link layanan terpadu yang telah kami sediakan. Kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah raya yang kami adakan secara hybrid setiap minggunya, baik secara onsite maupun online. Secara onsite, Anda bisa menghadiri kegiatan ibadah di My Little Island School di Jalan Lembadieng nomor 7 Malang. Kami menghimbau Anda yang mengikuti ibadah onsite untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan wajib mengisi formulir kehadiran ibadah raya onsite yang telah kami sediakan pada link layanan terpadu. Sedangkan bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah secara online atau virtual, Anda bisa mengikutinya melalui link Zoom yang telah kami sediakan pada layanan terpadu. Rekaman ibadah raya akan kami sediakan melalui link YouTube pada channel GPI Rock Malang yang bisa Anda tonton ulang atau bisa Anda bagikan kepada orang lain. Bagi Anda yang belum mengisi form pengkinian data jemaat, kami menghimbau Anda untuk segera mengisinya melalui link layanan terpadu yang telah kami sediakan sebelumnya. Perlu Anda catat dan perhatikan, seluruh aktivitas kegiatan kami terpusat pada link layanan terpadu yang tertera pada layar ini. Melalui link ini, Anda bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai pelayanan kami. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.